Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andre Sianipar. Eh, Video kali ini masih berhubungan dengan video saya sebelumnya mengenai BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana kita mengklaim jaminan kematian dari salah satu manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pengalaman ini saya pernah jalankan kurang lebih 4 atau 5 kali dari beberapa perusahaan yang berbeda. Jadi saya merasa hal ini perlu di-sharingkan supaya masyarakat tahu hak-hak dari ahli waris yang ditinggalkan eh, oleh keluarganya yang meninggal dunia. Kita mulai saja. Eh, jadi di video kali ini saya mau sharing mengenai cover jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Em, Sedikit cerita bahwa dalam proses mengklaim cover jaminan kematian ini seharusnya memang dilakukan oleh ahli waris atau keluarga dari almarhum atau almarhumah dari karyawan. Tapi biasanya HRD mendampingi. Ini semacam kewajiban moral yang harus HRD kerjakan sebagai tanggung jawab kepada eh, ex karyawan yang meninggal dunia. Ya, kita tidak tahu ya eh, kapan takdir memanggil kita sehingga kita harus bersiap lah sehingga HRD pun tahu apa yang harus dikerjakan ketika ada karyawannya yang meninggal dunia. Sebelum kita mulai, saya mau sharing dulu. Jadi di video sebelumnya saya sharing mengenai jaminan hari tua. Di jaminan hari tua itu atau JHT, saya bilang bahwa uang atau dana yang disimpan di jaminan hari tua itu diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bisa dilihat di akhir tahun. Nah, untuk investasi di tahun 2022 sudah bisa kita lihat, jadi kinerja investasinya untuk jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan itu besarannya 4,73% hasil kinerjanya. Ini lebih besar dibandingkan dari kinerja rata-rata deposito di bank. Artinya gini, kalau misalkan saya punya saldo jaminan hari tua di tanggal 31 Desember 2022 sebesar 10 juta, maka 10 juta itu dikalikan 4,73% akan didapatkan angka 473.000. Nah, itu adalah hasil kinerja investasi dari saldo kita. Maka ketika di Januari 2023 saldo saya bertambah otomatis dari 10 juta tadi ditambahkan kinerjanya 473, maka totalnya menjadi 10 juta 473. Lumayan banget. Maka sekali lagi kalau bisa teman-teman Bapak Ibu tidak mencairkan saldo JHT sampai dengan nanti kita sudah tua atau sudah berumur sehingga manfaatnya terasa banget. Saya lanjutkan. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada beberapa manfaat. Pertama itu jaminan kecelakaan kerja, kedua itu jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang terakhir untuk rekan-rekan karyawan yang kena PHK. Nah, untuk video kali ini saya mau fokus terhadap jaminan kematian saja. JKM itu adalah manfaat atau uang tunai yang dibayarkan kepada ahli waris.
peserta atau karyawan yang meninggal dunia. Saya garis bawahi ahli waris. Jadi bukan untuk peserta dan karyawan ya. Tentunya ini terjadi karena karyawan atau peserta dari BPJS ini meninggal dunia. Sebagai pengingat bahwa iuran JKM ini besarannya adalah 0,3 kali gaji karyawan. Dan ini pure atau full 100% dibayar oleh perusahaan. Jadi 0,3-nya ini tidak dibayarkan atau tidak dipotong dari gaji pegawai atau karyawan, tapi betul-betul dibayar oleh perusahaan. Nah, syaratnya, bukan syaratnya ya, amit, 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 amit. Tapi maksudnya gini, ketika karyawan meninggal dunia dengan alasan apapun, kecelakaan, sakit, takdir apapun yang menyebabkan karyawan meninggal dunia, maka keluarlah hak-hak yang bisa kita klaim dari jaminan kematian ini. Tentunya untuk ahli waris yang sah. Apa saja? Jadi hak-haknya itu pertama adalah biaya pemakaman. Biaya pemakaman yang akan didapatkan oleh ahli waris besarannya adalah 10 juta. Kedua, santunan kematian 20 juta. Ketiga, santunan berkala yang dibayar sekaligus 12 juta. Jadi sebenarnya untuk poin 3 ini adalah santunan yang terpecah-pecah. Per bulannya itu 500.000 dikali 24 bulan. Namun pembayarannya disekaligus kan 12 juta rupiah. Kalau tiga manfaat ini kita tambahkan, maka totalannya adalah 32 juta rupiah yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang sah. Kenapa saya tekankan yang sah? Nanti saya coba ceritakan. Selanjutnya adalah hak-hak bila almarhum atau almarhumah memiliki anak yang masih sekolah atau belum sekolah pun bisa ya, yaitu beasiswa untuk maksimum 2 anak, namun syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, untuk anak almarhum atau almarhumah yang masuk TK atau SD, itu beasiswanya bisa dicairkan 1,5 juta atau 1.500.000 per tahun per anak. Kemudian untuk SMP 2 juta per tahun per anak dan SMA 3 juta per tahun per anak. Untuk kuliah atau perguruan tinggi ini 12 juta per tahun dan per anak. Kenapa saya kasih bintang syarat dan ketentuan berlaku? Karena ada syarat minimumnya, yaitu kepesertaan dari si BPJS itu ada minimumnya, yaitu 3 tahun masa kepesertaan. Jadi kalau masa kepesertaannya belum 3 tahun, maka untuk hak-hak beasiswa anak ini belum muncul. Saya lanjutkan. Jadi selain hak-hak yang tadi dijelaskan sebelumnya dari BPJS Ketenagakerjaan yang JKM, sebenarnya almarhum atau almarhumah akan mendapatkan hak-hak di luar JKM juga. Yang pertama adalah JHT, jaminan hari tua, yang otomatis bisa dicairkan sehingga saldo yang selama ini sudah terkumpul di JHT itu bisa diberikan kepada ahli waris dari almarhum atau almarhumah. Kedua, yaitu jaminan pensiun. Jaminan pensiun pun otomatis bisa dicairkan dan bisa diterima oleh ahli waris dari karyawan. Ketiga, yaitu PHK atau pesangon meninggal dunia, itu ada undang-undangnya. Ini harus diberikan dari perusahaan kepada
ahli waris dari karyawannya. Nah, apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya pertama, ketika eh, karyawan atau peserta meninggal, almarhum atau almarhumah itu terdaftar dan aktif. Aktif ini artinya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya terbayarkan setiap bulan dan tidak non aktif. Jadi kan misalnya kita resign itu kan ada proses tidak diaktifkan gitu ya. Nah, ini syaratnya pertama harus terdaftar dan aktif. Bagaimana kalau tidak aktif? Maka seluruh hak-hak jaminan kematian akan hilang. Hati-hati banget nih untuk teman-teman HRD terkait dengan pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai lewat sehingga BPJS karyawan tidak aktif. Nanti kalau kenapa-kenapa, maka HRD yang akan bertanggung jawab. Kedua, diurus oleh keluarga atau ahli waris yang hak. Eh, jadi bukan HRD yang mengurus, bukan. Yang utama adalah keluarga dari karyawan atau eh, peserta yang meninggal dunia atau ahli waris lah, ahli warisnya lah yang mengurus. HRD itu hanya mendampingi dalam proses administrasi atau mengantar ke kantor BPJS dan sebagainya. Kenapa saya tulis ahli waris yang hak? Karena eh, saya punya pengalaman bahwa ahli waris ini bisa jadi banyak yang mengakui menjadi ahli waris. Lalu bagaimana menentukan siapa yang hak? Pertama, ketika itu terjadi, jangan mengambil keputusan secara sepihak bahwa HRD atau perusahaan memilih anaknya, atau istrinya, atau kakaknya, atau adiknya sebagai ahli waris yang hak. Perusahaan atau HRD harus melihat secara administratif penunjukan ahli waris yang hak. Bisa dari pemerintahan daerah, dari kecamatan yang mengeluarkan, atau kalau tidak meyakinkan, teman-teman di perusahaan atau HRD boleh minta surat penunjukan ahli waris dari pengadilan agama. Itu yang paling valid untuk saat ini. Saya lanjutkan. Tiga, dalam klaimnya untuk syarat-syarat yang diajukan untuk saat ini belum bisa online. Jadi harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Nanti di sana ahli waris yang didampingi HRD akan diberikan form-form yang diminta untuk diisi, ditandatangani, kemudian ada berkas-berkas yang harus ditunjukkan kepada petugas BPJS TK, kemudian ada juga yang harus di copy beberapa rangkap dan diberikan kepada petugas BPJS TK. Apa saja sih administrasinya? Kurang lebih ini. Pertama adalah KTP, NPWP, kartu keluarga dari almarhum atau almarhumah, akta kematian dari Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil. Saya singkat dari menjadi Dukcapil. Surat kematian dari rumah sakit, surat keterangan dari perusahaan, jadi HRD wajib membuat surat keterangan bahwa karyawan meninggal dunia, kemudian surat keterangan ahli waris yang sah. Kembali lagi seperti tadi saya ceritakan bahwa untuk menentukan ahli waris yang sah, baiknya ada surat yang resmi dari pemerintahan, minimum dari kecamatan, atau kalau ragu, kita boleh minta surat penunjukan ahli waris dari pengadilan agama, karena itu yang paling mutlak untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum atau almarhumah. Kemudian KTP, NPWP, kartu keluarga dari ahli waris, rekening bank tujuan untuk pencairan dana, ini milik ahli waris, jadi harus sesuai dengan nama ahli warisnya.
Kemudian surat keterangan dari sekolah ini bagi ahli waris yang memiliki putra atau putri yang masih sekolah. Jadi harus dimintakan surat keterangan dari sekolah bahwa betul si anak ini sekolah di satu sekolah, nama sekolahnya, kelas berapa, dan sebagainya. NISN atau nomor induk siswa nasional ini bisa dimintakan dari sekolah dan silakan dilegalisir. Biasanya kantor BPJS Ketenagakerjaan meminta surat yang dilegalisir dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Rapot terakhir dari anak eh, ini juga dimintakan dan kalau bisa dilegalisir. Biasanya nanti diminta oleh staf dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebagai informasi bahwa kalau bagaimana ketika misalnya anaknya belum sekolah. Ketika anaknya belum sekolah, maka BPJS bisa mempending memberikan manfaat ini sampai dengan nanti si anak masuk umur sekolah. Ketika masuk umur sekolah TK, maka prosesnya bisa dilanjutkan. Namun ketika belum mencapai usia sekolah minimum TK, maka manfaatnya dipending dulu oleh kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari situ, menurut teman-teman, jaminan kematian milik BPJS Ketenagakerjaan ini bermanfaat nggak sih? Kalau ada saran atau masukan atau apapun, silakan ditulis di kolom komentar untuk suhu-suhu HRD atau siapapun yang mau diskusi. Dengan senang hati, kita terkonek di kolom komentar. Itu saja dari saya sharing video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.